Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Anak Mama 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Oh ya guys, kali ini saya akan membahas bagaimana warung sembako kita mengambil keuntungan yang besar, tapi tidak merusak nama kita sebagai warung yang murah. Nah, oke guys, warung sembako itu diidentikan dengan keuntungan yang kecil. Memang iya sih, kita ambil keuntungan yang kecil ya, antara 500 sampai 1000 ya, tapi ada kalanya kita ambil keuntungan yang besar. Nah, dari mana kita ambil keuntungan yang besar? Nah, kita ambil keuntungan besar itu bukan dari harga jual guys, jadi kita nggak ambil keuntungan dari satu produk aja. Jadi biasanya itu yang keuntungan yang lumayan besar kita dapat, biasanya dapat promo-promo dari distributor langsung. Nah misalkan itu ada promo dari distributor atau dari supplier kayak Ice itu kadang-kadang promo, suka ada yang beli 7 gratis 1 atau 10 gratis 1. Itu biasanya kita tahu momen-momennya, misalnya penjualan mereka lagi sepi, biasanya itu di situ tuh dikasih promo. Nah, usahakan kalau bisa kita minta presernya yang agak besar, jadi ketika kita ada promo kita bisa plus satu itu. Nah kan plus satu itu lumayan, satu kardus itu sekitaran 77.000. Nah itu kan lumayan tuh, di situ kita dapat keuntungan yang besar. Atau misal dari produk yang tepung Sasa itu sekarang lagi ada promo beli 10 gratis 1. Jadi setiap beli 10 piece atau satu renceng kita dapat satu piece. Nah itu lumayan kan, satunya bisa kita jual lagi, karena biasanya jarang sih untuk ibu-ibu atau konsumen kita beli yang satu renceng itu, biasanya mereka satuan-satuan. Nah jadi untuk satunya itu keuntungan buat kita. Nah misal produk yang rencengan ada gratis satunya, nah itu kalau mereka beli rencengan harus kita kasih guys, karena emang itu hak mereka. Kita ambil keuntungannya itu biasanya dari kayak misalkan Soklin liquid beli 6 gratis 1, itu biasanya ibu-ibu itu mending beli sekalian satu renceng, jadi mereka dapat satu piece. Nah tapi kita ambil keuntungannya biasanya dari orang-orang yang beli recehan. Misal mereka cuma beli satu atau dua atau tiga, nah itu nanti kelebihan satunya itu untuk kita sebagai penjual, lumayan kita bisa jual lagi, itu harganya 1000. Jadi kita ambil keuntungannya jangan dari harga jual kita yang kita taikin, kita ambil keuntungan biasa, cuman kita ambil bonus-bonus yang biasanya ada dari supplier-supplier gitu. Nah kalau yang dari supplier itu, selain dari itu dari mana lagi kita ambil keuntungan-keuntungan besar? Nah biasanya kita ambil keuntungan dari barang-barang bumbu dapur. Nah misal kayak lada itu misalkan harga 1 kilo 93.000, kita jual 96.000 1 kilo. Nah jika diecer dengan harga per setengah atau 1 on, itu biasanya untungnya lebih besar di situ guys. Nah kalau mau lebih besar lagi, biasanya kita kalau mau rajin sedikit kita recehin yang 1000. Nah itu lumayan tuh, kalau misalkan 1 kilo dijadiin rencengan itu jadi harganya bisa ya lumayan lah, bisa keuntungannya berkali lipat dari yang kita jual langsung kiloan. Nah kalau emang mau lebih rajin lagi, di situ bumbu dapur berbagai macam jenisnya, ada kemiri, ada ketumbar, ada pala, ada termasuk gula merah juga kita bisa ecer per 2000, karena setiap orang kan kadang-kadang kebutuhannya nggak selalu banyak. Misalnya seprapat itu kan lumayan banyak, mereka daripada belinya mubazir mungkin jadi belinya yang eceran. Jadi kita ambil keuntungannya biasanya dari di eceran, biarpun agak lama tapi kita lumayan di situ harganya. Selain dari bumbu dapur sama promo-promo supplier, apa dari mana sih? Nah biasanya itu kita ambil keuntungannya lagi yang lumayan dari rokok yang eceran. Nah kalau misalkan satu bungkus itu kita jual
ambil keuntungan di situ cuma 1.000. Nah, biasanya kalau di eceran itu bisa lebih. Misalkan kayak rokok Samsu. Rokok Samsu itu biasanya satu bungkusnya 18.500. Di situ kita ambil keuntungan marginnya sekitar 1.000-an. Nah, kalau kita ecer biasanya setengah itu jadi 10.000. Nah, jadi kan kalau sebungkus itu jadi 20.000, lumayan di situnya. Apalagi kalau kita jual persatuan. Persatuan itu biasanya kalau 5.000 mereka masih kita kasih 3 lah ya. Jadi satu bungkus itu dapat 20.000. Nah, untuk yang satuan itu biasanya 2.000. Nah, 2.000 dalam satu bungkus itu biasanya ada 12. Jadi 2.000 kali 12 jadi 24.000. Nah, yang biasanya kita ambil keuntungan margin 1.000 di 18.500. Jadi satu bungkusnya itu jadi sekitaran 24.000. Jadi di situ kita ambil keuntungan yang lumayan banyak ya, karena cuman bedanya kita eceran aja, jadi kita agak sabar. Jadi emang sih kalau warung intinya sabar, jujur sih yang paling penting, sama sabar sama ikhlas. Nah, dari mana lagi kita ambil keuntungan yang lumayan besar ya? Bukannya besar sih ya, yang pokoknya kita di atas 10% itu lumayan besar. Ada barang-barang yang kita jual dengan harga yang melebihi keuntungan dari 10%. Misalkan apa? Kayak barang-barang yang jarang dibeli atau barang-barang yang awet, kayak peralatan sapu, itu peralatan rumah tangga gitu, sapu, sapu lidi, sapu duk, terus serokan air sama pelan. Di situ biasanya kita ambil keuntungan yang lumayan bukan berarti besar ya guys, cuman dia lebihnya di atas 10%. Nah, misalkan harga beli 20.000, itu bisa kita jual di 25.000. Jadi untuk margin keuntungannya di situ lumayan besar, tapi bukan keuntungan yang besar ya guys. Jadi marginnya aja bukan 10%, karena kalau barang yang sehari-hari kita ambil paling banyaknya itu 10%. Malah kadang-kadang nggak sampai 10%. Yang penting kita lancar, yang penting kita usaha kita dikenal warung murah. Oh iya guys, nih guys, kenalin nih guys, bestie saya nih guys, ini langganan setia saya nih, salah satu penyokong juga, Ibu Ida yang paling pendiam. Alhamdulillah guys, biarpun orangnya pendiam tapi usahanya lancar. Jadi kalau beliau usahanya lancar, otomatis sering juga belanja di warung saya. Dia itu pengusaha gorengan dan nasi uduk guys. Oh iya, kita lanjut lagi guys. Dari gimana nih kita mengambil keuntungan yang besar dari warung sembako. Tapi ingat ya guys, satu lagi, jangan menaikkan harganya guys untuk kita dapat keuntungan. Taikin omset ya guys, biar keuntungannya makin bertambah. Nah, yang selanjutnya biasanya, halo guys, dadah dulu. Nah, ini nih, emang dia orangnya pemalu guys, pendiam juga guys. Eh, dari mana lagi kita ambil keuntungan yang lumayan banyak? Biasanya kayak misalkan kita beli air mineral itu, dia ada promo-promonya guys. Jadi kalau misalkan ada waktu-waktu promo itu, kita usahain kita stok barang yang banyak. Jadi usahain kita beli barang, ketika barang promo itu kita ambil banyak. Kayak kemarin Soklin liquid misalkan potongan 2.000 satu dus itu, jadi kita beli 10 dus, jadi lumayan tuh guys. Di situ kita dapat keuntungan yang bertambah. Atau misalkan kayak beli produk Sankua, misalkan kita ada promo beli 10 gratis 1. Nah, misalkan di situ tuh waktunya kita untuk stok barang guys. Jadi kalau kita beli 100 dus, jadi kita lumayan dapat 10 dus kali sekian. Jadi kita ambil keuntungan lagi di promo-promo yang emang nggak datang tiap waktu. Dan ada juga kadang-kadang promo yang datangnya dari agen kita guys. Agen misalkan dia makanya dia sering suka update status, itu kita harus sering lihat juga guys. Biasanya di situ ada potongan-potongan, misalkan lagi turun nih barang apa, jadi dia posting nanti di situ ada harga ini sekian. Jadi kita di situ ambil kesempatan tuh guys. Kalau misalnya kita jadi usahain kalau kita punya uang juga kita simpennya di buat stok-stok barang kita guys. Nah, oke guys, mungkin di situ aja. Nanti kalau misalkan ada yang lain bantu juga ya guys di kolom komentar.
apa-apa yang jadi masukan kita belajar bersama guys, di mana lagi kita ambil keuntungan besar di warung sembako. Oh iya guys, jangan lupa ya guys, like, comment, dan share-nya untuk agar channel saya makin berkembang guys. Semoga bermanfaat infonya. Nah, nanti kita buat video-video selanjutnya dengan judul-judul yang lain lagi guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.